Selamat datang Bapak Ibu guru hebat di ruang berbagi dan berkolaborasi. Kali ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu caranya membuat sebuah presentasi interaktif di Quizizz. Oke, saya akan buka Quizizz. Seperti biasa, Quizizz menyediakan dua fitur, yaitu kuis dan pelajaran atau lesson. Nah, sekarang saya akan mencoba lesson atau presentasi interaktif. Saya buat judul. Oke, contohnya materinya tentang jenis-jenis pekerjaan. Saya pilih ini adalah geografi, science, itu saja mungkin, atau other. Klik berikutnya. Nah, kan Bapak Ibu silahkan pilih tema sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, tapi saya lebih suka yang ini saja. Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya. Kemudian kita tunggu beberapa saat, nanti akan masuk ke mode pengeditan. Nah, ini dia, judulnya sudah tercantum sesuai dengan tadi yang kita buat. Terus di bawahnya juga ada pembuatnya, di sini kebetulan saya. Bapak Ibu bisa merubah ukuran hurufnya, kita ganti, ini misalkan terlalu besar, 72 saja. Misalkan seperti ini. Rata kanan kiri, rata tengah saja. Simpan di tengah. Oke. Kemudian akan saya tambahkan gambar di sini, Bapak Ibu, biar menarik. Ini kan terlalu polos ya. Saya tambahkan gambar, saya insert media, add image. Saya cari gambarnya di sini. Jenis-jenis pekerjaan. Nanti akan muncul. Kita pilih salah satu aja Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu mau yang mana. Cuman sepertinya lebih ini yang lebih banyak ya, menarik. Oke, saya masukkan yang ini aja. Kita tunggu sebentar. Nah, otomatis sudah masuk Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal merubahnya saja ukurannya, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Ini seperti kurang ke atas. Saya buat besar lagi. Oke. Nah, ini sudah menarik Bapak Ibu. Slide pertama saya buat judul jenis-jenis pekerjaan. Kemudian saya akan membuat slide kedua. Dengan cara Bapak Ibu tinggal klik tambahkan slide baru. Kemudian Bapak Ibu tinggal pilih saja di sini mau blank atau title slide ataupun text slide. Saya buat title saja karena saya akan memasukkan teks. Saya masukkan di sini seperti ini contohnya. Saya masukkan di sini tujuan pembelajaran supaya anak bisa tahu tujuan belajar kita hari ini mau ngapain. Oke, ini terlalu besar, akan saya kecilkan. Oke, saya simpan di atas. Ini akan saya butuhkan juga. Ini Bapak Ibu sesuaikan saja dengan tujuan di KD-nya. Saya ini sebatas contoh. Bapak Ibu bisa menggunakan ini number atau mau secara manual juga boleh. Sekarang mengetahui apa itu pekerjaan. Duanya dapat membedakan jenis-jenis pekerjaan dan lain-lain, katakanlah seperti itu. Kalau dirasa sudah Bapak Ibu, ini tujuan pembelajaran sudah. Selanjutnya saya akan membuat ini dihapus saja karena ini tidak diperlukan. Kita masuk ke slide berikutnya, kita tambahkan slide. Saya akan mencari atau mau memasukkan materi sapaan. Misalkan saya akan menanyakan kepada siswa menggunakan pilihan ganda saja. Di sini apa yang kamu tahu tentang pekerjaan? Atau saya bentuk jangan pilihan ganda, nanti saya buat esai saja. Setelah itu
Ini untuk teks pertanyaan pertama di slide ketiga. Saya coba masukkan gambar biar menarik. Yang ini saja. Nah, nanti kan anak-anak akan menjawab di sini sesuai dengan pertanyaannya. Apa yang kamu tahu tentang pekerjaan? Nanti anak menjawab. Ada yang menjawab pekerjaan adalah sesuatu yang menghasilkan barang ataupun apa dan lain-lain. Waktunya bisa kita rubah seperti kuis. Saya butuh waktu 2 menit saja. Kalau begitu sudah selesai 3 slide. Kemudian saya akan mencoba masuk ke materi. Saya buat blank saja. Kemudian di slide keempat ini saya akan coba memasukkan pengertian. Oke, di sini pengertian. Saya buatkan ini saja. Cukup, saya rasa tidak terlalu besar. Oke. Ini saya tambahkan teks lagi. Di sini saya baru akan mencari pengertian tentang pekerjaan. Saya sudah menyiapkan. Nah, di sini tinggal kita copy saja. Oke, sebentar. Langsung ada ininya, kita hapus saja. Oke, karena ini tidak terlihat Bapak Ibu ya warnanya, kita bisa rubah. Silahkan Bapak Ibu tinggal di blok saja. Kemudian kita cari yang warna font, misalkan saya warna putih saja. Nah, agak lebih terang. Hurufnya kurang besar, oke kita besarkan. Oh, misalkan fontnya mau diganti, Bapak Ibu silakan diganti saja. Saya begini. Oke, biar sama dengan ini. Oh, ini kapital, kita kapitalkan saja. Biar ada pembeda. Oke, pekerjaan ada suatu barang, sesuatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk kebutuhan hidupnya. Ini sudah selesai. Biar agak menarik Bapak Ibu boleh tambahkan gambar. Misalkan di sini gambar sedang bekerja. Saya menggunakan format GIF supaya bergerak. Kalau bergerak kan anak lebih senang ya. Misalkan saya cari gambar sedang bekerja. Kira-kira apa nih gambarnya? Ini saja mungkin kayaknya. Ini kan asik ya. Ada, kita simpan. Saya simpan di sini aja. Oke, saya masukkan di sini. Caranya, kita akan masukkan gambar yang tadi sudah kita download ini. Kita masukkan di sini. Caranya Bapak Ibu ada di sini ada media. Bapak Ibu tinggal klik saja media, kemudian add image. Karena kalau tadi searching langsung di sini, karena saya tadi download dulu, Bapak Ibu tinggal klik saja gambar ini. Klik, kemudian cari gambar yang sudah kita download tadi. Nah, ini dia. Kita open, save. Nah, maka akan muncul. Saya simpan di sini saja. Oke, kita perbesar supaya lebih keren. Nah, jadi kan sepertinya gambarnya hidup ya Bapak Ibu. Jadi tidak kaku gitu. Kalau ada gambarnya kan anak pasti akan senang. Warnanya juga kita bisa rubah, Bapak Ibu sesuaikan saja, mau kuning sebagai pembeda boleh. Seperti ini. Saya simpan agak ke bawah. Nah, ini sudah Bapak Ibu, saya sudah membuat 4 slide pengertian tentang jenis pekerjaan. Bapak Ibu juga bisa membuat italic. Jadi seperti ini. Nah, setelah ini Bapak Ibu tinggal membuat lagi slide berikutnya. Ini saya sudah membuat ini. Bapak Ibu tinggal setelah membuat slide ini, boleh menambahkan slide baru, boleh. Kita perbesar lagi agar supaya bagus kelihatannya. Nah,
Kalau sudah Bapak Ibu, sekarang kita akan memasukkan apalagi nih, kira-kira perlu nggak materi-materi tambahan. Nah, saya coba akan menyisipkan, tidak akan mengcopy ini, saya akan menyisipkan linknya. Akan saya coba dengan cara tambahkan slide. Saya menggunakan web page link. Blog ini akan saya copy, coba. Harusnya bisa Bapak Ibu ya. Saya masukkan di sini, kita tempel. Oke, ternyata bisa Bapak Ibu. Nah, jadi anak nanti bisa di tampilan HP-nya, anak bisa membuka ini Bapak Ibu, membuka web ini. Nah, ini akan muncul di tampilan kuisis anak nantinya. Nah, kalau sudah selesai, kemudian kita akan membuat apa lagi nih setelah memberikan materi. Katakanlah ini materinya sudah lengkap. Kemudian saya akan membuat sebuah pertanyaan juga di dalam materi, di akhir materi ini. Saya Bapak Ibu tinggal tambahkan slide saja, kemudian mau berupa apa, pilihan ganda atau isian singkat atau survei atau esai juga boleh. Saya akan membuat sebuah pilihan ganda saja. Sekarang saya katakanlah di sini mana yang termasuk pekerjaan menghasilkan barang misalkan. Sama seperti kuis Bapak Ibu, tinggal pilih saja untuk opsi jawabannya. Misalkan di sini saya katakanlah pengrajin kayu. Kemudian di sini polisi, tentara, kemudian guru. Nah, jawabannya kan adalah ini. Kalau sudah selesai, kemudian saya akan membuat pertanyaan kedua setelah materi tadi disampaikan. Pertanyaan keduanya saya buat bentuk pilihan ganda juga. Saya buat mana pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kemudian saya akan menggunakan gambar. Misalkan di sini saya cari gambar pengrajin kayu. Kita tunggu sebentar. Misalkan ini. Saya masukkan gambar ini. Kemudian di sini saya cari gambar guru. Ini kita tunggu sebentar. Oke, kemudian di sini polisi. Kita tunggu. Ini saja. Kita tunggu sebentar. Bapak Ibu kalau misalnya mengupload gambar pasti membutuhkan waktu beberapa saat ya. Saya rasa ini cukup saja 3. Mana pekerjaan yang menghasilkan jasa? Oh, ini sepertinya kebalik. Harusnya di sini adalah pelukis. Harusnya di sini pelukis. Kan ditanyakan adalah jasa ya. Oke, otomatis kan jawabannya adalah ini. Kita berikan waktu durasinya 30 detik cukup lah. Oke, ini sudah Bapak Ibu. Dari mulai slide pertama kita coba review. Ini adalah pengantarnya. Kemudian Bapak Ibu bisa masukkan tujuan pembelajaran, bisa menanyakan apa yang kamu tahu tentang pekerjaan, pengertiannya, kemudian materi tambahan, referensi. Bapak Ibu bisa memasukkan sebanyak-banyaknya blog-blog ataupun website, silahkan. Kemudian diakhiri dengan beberapa pertanyaan. Kemudian pertanyaannya juga Bapak Ibu bisa membuat dalam bentuk esai. Misalkan contohnya saya membuat pertanyaan dalam bentuk esai. Coba jelaskan kembali menurutmu apa yang dimaksud dengan pekerjaan. Nah, ini dalam bentuk esai Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nambahkan gambar. Sekarang orang sedang bekerja. Nah, oke, inilah. Kita tunggu sebentar.
Oke, sudah selesai. 3 pertanyaan sudah saya buat. Kemudian misalkan di awal tadi saya ingin menanyakan atau mengajak siswa kita buat berdoa. Nah, berarti saya harus menambahkan slide di sini. Saya menambahkan video saja. Ini bagi Bapak Ibu yang yang menggunakan akun Super, itu bisa menambahkan video YouTube. Saya coba cari aja dulu di sini ya Bapak Ibu, di YouTube, doa mau belajar. Anak kesadaran. Saya cari. Nah, ini saya sering menggunakan video ini. Saya ambil linknya Bapak Ibu, di sini juga bisa, atau Bapak Ibu mau ngambil yang ini juga boleh. Yang penting linknya yang harus kita ambil, kita masukkan ke sini. Oh, sebentar. Nah, di sini. Atau mau langsung nyari di sini juga boleh Bapak Ibu. Kalau sudah, kita klik insert. Nah, ini kita coba kecilkan ya Bapak Ibu. Saya buat dalam bentuk seperti ini. Oke, saya masukkan tag sebagai pengantar. Nah, misalkan di sini di atasnya, yuk kita berdoa dulu sebelum dimulai belajar. Kalau sudah, kita kecilkan saja seperti ini. Saya buat rata tengah saja. Bapak Ibu nanti bisa mengeksplor ya. Ini fitur-fitur yang ada di atas ini. Bapak Ibu silahkan eksplor, atau yang mau masukkan persamaan matematika, itu silahkan bisa. Saya buat di dalam bold saja, sudah. Kita italic saja. Nah, sudah Bapak Ibu, ini hanya berlaku untuk di fitur Super, akun Super. Jadi ini hanya tambahan saja dari saya bagi Bapak Ibu yang beralih ke Super. Nanti silahkan saya buat besar saja supaya lebih terlihat jelas. Oke, ini sudah tadi di akhir juga sudah saya buat evaluasi dalam bentuk pertanyaan. Kemudian saya ingin mencoba anak menggambarkan sebuah ekspresi ya mereka, bagaimana dengan perasaan mereka belajar hari ini. Misalkan saya katakan, silahkan gambarkan ekspresi kamu belajar hari ini. Saya buat blank saja. Jadi nanti anak nanti akan membuat atau menggambar di sini, warnanya merah misalkan. Anak nanti akan membuat ekspresi mereka. Misalkan dia belajar hari ini sangat senang, berarti dia membuat emoticon senyum. Kalau dia misalkan tidak senang belajar hari ini, sedang bad mood misalkan, nanti pasti dia akan menggambar ekspresinya dalam bentuk sedih misalkan, seperti ini. Itu nanti tergantung anak. Kemudian nanti di akhir saya akan coba memasukkan daftar hadir. Itu bisa juga Bapak Ibu. Saya coba akan memasukkan daftar hadir sekaligus. Bapak Ibu tinggal klik saja web page link. Nah, kemudian di sini saya sudah di Google Drive saya ada daftar hadir. Saya sudah menyiapkan daftar hadir. Ini hanya sebatas sampel saja. Dan pastikan Bapak Ibu sudah membuat dulu ya format daftar hadirnya di platform Google, yaitu Google Form. Bapak Ibu silahkan. Saya sudah membuat ini. Oke. Nah, saya akan ambil linknya. Oke, saya akan mengambil linknya ini. Oke, saya masukkan ke dalam ini quizzes supaya anak langsung mengisi daftar hadir di sini. Sebentar. Harusnya terbuka ya, sebentar Bapak Ibu. Oke, saya coba gunakan daftar hadir yang lain saja di Google Drive saya. Ternyata yang ini sudah tidak bisa digunakan. Saya gunakan daftar hadir siswa saya. Sepertinya tidak ada di sini. Oke, saya buat sajalah. Oke, saya membuat daftar hadir dulu di Google Form.
katakanlah di sini daftar hadir online kelas 4 SDN Pasawahan misalkan. Kemudian di sini nama siswa, di sininya ada jawab singkat, oke, saya wajib isi. Kemudian di sininya kelas, ini jawaban singkat juga. Kemudian saya misalkan buat keterangan. Keterangannya dalam bentuk checkbox aja, hadir, sakit, atau izin. Oke, kita simpan. Nah, ini saya sudah membuat Bapak Ibu. Kemudian kita akan ambil linknya, kita akan masukkan, kita salin, kita masukkan ke sini. Nah, kita tunggu. Wah, ternyata masih dalam bentuk ini nih Bapak Ibu. Jadi harus diklik dulu, ternyata harus buka tab baru. Coba saya menggunakan embed yang ini, saya akan coba salin. Saya buka Word dulu sebentar. Saya akan mengambil linknya yang embed link ini. Oke, ini saya ngambilnya yang ini Bapak Ibu, https sampai dengan, nah ini saya coba copy, saya coba masukkan sekarang ke Quizzes. Saya paste di sini. Ternyata masih bisa ya. Masih bisa, tidak bisa maksud saya. Ternyata tidak bisa. Saya akan coba cari yang lain caranya sebentar. Seharusnya bisa Bapak Ibu ini ya. Bapak Ibu bisa memasukkan di sini. Oke, ternyata tidak bisa Bapak Ibu. Untuk mendaftar hadir berarti ketika Bapak Ibu memasukkan link ke sini, harusnya ini bisa Bapak Ibu ya. Seperti yang web tadi, jadi anak tidak usah membuka dulu, anak tidak usah tidak usah membuka tab baru. Jadi ketika tambahkan link di sini, ketika memasukkan, seharusnya bisa. Kemarin saya coba bisa Bapak Ibu, mungkin ada kesalahan mungkin dari pengaturannya. Oke, tidak apa-apa, yang ini kita hilangkan saja Bapak Ibu yang absen. Yang jelas yang sudah saya praktekkan di sini, Bapak Ibu membuat presentasi secara interaktif dari mulai awal, menyapa, mengajak doa, kemudian sampai dengan materi dalam bentuk blog bisa kita masukkan, sampai dengan terakhir itu selesai. Kemudian Bapak Ibu juga kalau mau mengeksplor, silahkan. Di sini Bapak Ibu juga bisa membuat memasukkan audio, video. Ini hanya berlaku untuk akun super, tapi Bapak Ibu bisa masukkan gambar seperti ini, gambar tabel, shape yang custom ya, sudah dari sananya, tidak bisa menambahkan lagi yang baru. Bapak Ibu silahkan, ini bisa ditambahkan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan di sini, kita membuat tabel, misalkan di sini saya butuh 4, nah seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan jika memang diperlukan gitu, atau saya perlu misalkan. Di sini saya akan memasukkan 2 saja. Oh, ini 3. Oke. Sini pekerjaan menghasilkan barang. Jasa. Saya taruh ini saja. Oke, misalnya contoh di sini satu ada seniman. Oh, lebih spesifik lah, pelukis.
Kemudian di sini misalkan apalagi nih, pengrajin lah, atau petani lah yang lebih ini ya, yang lebih sering dikunjungi oleh anak-anak. Kemudian di sini ada polisi, kemudian guru. Nah, jadi anak nanti bisa mengidentifikasi atau bisa mengklasifikasikan mana pekerjaan yang menghasilkan barang, mana juga pekerjaan yang bisa menghasilkan jasa gitu. Saya tambahkan teks saja judulnya. Jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Saya perkecil. Oh, terlalu kecil di sini, 36 saja. Oke, Bapak Ibu, ini hanya sebatas contoh, jadi Bapak Ibu silahkan buat sebanyak-banyaknya. Kemudian saya akan masukkan gambar pekerjaan supaya anak bisa ini ya, bisa lebih hidup lah untuk tampilan slide-nya. Nah. Oh iya. Nah, seperti inilah. Ini Bapak Ibu sudah saya buat. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, kalau sudah selesai membuat seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik simpan saja. Kemudian seperti biasa berikan judul. Saya akan membuat ininya, gambarnya supaya ada ikonnya ya. Ininya Bapak Ibu seperti biasa, Indonesia. Saya peruntukkan di sini untuk kelas 4. Jadikan public saja. Kemudian simpan. Sudah selesai Bapak Ibu. Ini adalah presentasi yang sudah saya buat. Saya memasukkan sebuah pengantar. Kemudian di sini tujuan pembelajarannya mengajak anak untuk berdoa. Ini bisa diputar Bapak Ibu ya. Jadi sangat terarah lah ke anak, juga ada nantinya tampilannya. Jadi bukan hanya sebatas gambar saja. Ternyata ini video. Bapak Ibu bisa memasukkan video jika Bapak Ibu sudah memiliki video pembelajaran di YouTube, itu bisa dimasukkan. Kemudian ini tadi saya menanyakan apa yang tahu tentang pekerjaan. Ini pengertiannya, ini bentuk tabel. Ini juga adalah website Bapak Ibu, bisa di-scroll. Nah, jadi Bapak Ibu tidak usah mengcopy satu-satu. Jadi anak langsung aja mengunjungi websitenya atau mengunjungi blognya. Jadi Bapak Ibu kalau punya blog juga bisa disisipkan ke sini. Kemudian di akhir pelajarannya saya masukkan beberapa pertanyaan untuk menguji anak. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, kalau sudah selesai ini, Bapak Ibu tinggal berikan saja kepada anak. Mau diberikan secara langsung, nah itu silahkan. Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja. Cuma kalau saya biasanya, kalau ketika daring ini, kalau saya tidak sempat Zoom meeting dengan anak, saya berikan pekerjaan rumah. Ini durasinya Bapak Ibu silahkan disesuaikan saja, tanggal berapa, batas waktunya. Ini seperti biasa pengaturan-pengaturannya. Kalau sudah Bapak Ibu tinggal lanjutkan saja. Nah, maka Bapak Ibu tinggal selesai itu membuat sebuah presentasi yang dibagikan ke anak. Tinggal salin linknya. Coba kita buka linknya. Kita salin, kita buka di sini. Maka tampilan ke anak nanti akan seperti ini. Oke. Nah, ini adalah tampilan ke anak. Nanti anak bisa dimatikan juga suaranya, itu bisa dimatikan, bisa dinyalakan. Ini adalah slide pertama, pengantar dari 11 slide. Anak bisa next sendiri, mengklik slide berikutnya dengan sendirinya. Klik lanjut. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Jadi anak tahu nanti, oh tujuan belajar hari ini kita mengenal tentang ini. Lanjut. Nah, kita ada pengantar.
Yuk kita berdoa dulu sebelum dimulai belajar. Ini bisa diputar Bapak Ibu. Tinggal klik saja. Nah, nanti akan muncul videonya ke anak. Bapak Ibu juga kalau punya video bisa dimasukkan aja ke sini. 7 kali 3 tambah 9. Doa sebelum belajar. Nah, ini kita mengajak anak untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sinkron nanti. Oke, kalau sudah seperti itu, nah muncul deh pertanyaan sebelum masuk ke materi. Apa yang kamu tahu tentang pekerjaan? Memperoleh sesuatu misalkan. Oke, saya klik jawab. Oke, kita tunggu. Nah, muncul deh pengertiannya. Kalau misalnya jawaban anak tadi salah, di sini ada pengertian. Pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia bertujuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Oh, jadi anak tahu, oh pekerjaan tuh pengertiannya ini gitu. Biar lebih jelasnya, nanti akan ada. Nah, ada jenis-jenis pekerjaan juga. Oh, pekerjaan itu dibagi menjadi 2, ada yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa. Nah, di sini ada pelukis, petani, oh itu menghasilkan barang. Oh, kalau jasa itu polisi, guru. Oh, ternyata kalau misalkan guru itu menghasilkan jasa ya, bukan barang. Nah, anak akan membedakan. Kemudian selanjutnya, nah, ini yang tadi blog yang sudah kita sisipkan dalam bentuk sematkan link web. Nah, ini bisa di-scroll Bapak Ibu. Anak bisa membacanya secara detail sampai pengertian pekerjaan, jenis dan contohnya itu akan muncul. Ini bisa di-scroll sama anak Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya blog itu lebih bagus. Jadi sering banyak orang yang mengunjungi ke blog kita, terutama anak kita. Terus kemudian saya klik selanjutnya, baru deh masuk ke pertanyaan. Mana yang termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang? Oke. Nah, nanti langsung evaluasi. Ini adalah evaluasi dari materi yang sudah kita ajarkan. Mana pekerjaan yang menghasilkan jasa? Oke, saya klik. Nah, coba jelaskan menurutmu apa yang dimaksud dengan pekerjaan. Nah, tadi itu ketika anak sudah memahami materi, maka diminta untuk menuliskan di sini. Pekerjaan adalah bla 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 misalkan. Jawab aja. Nanti kita akan tahu, oh anak berarti sudah sejauh ini dia memahami tentang materi pelajaran yang sudah saya sampaikan hari ini. Nah, silahkan gambarkan ekspresi kamu belajar hari ini. Oh, anak misalkan senang. Oke, saya buat gambar emoticon sangat senang. Ini apa nih? Sebentar, ini saja. Nah, ini matanya, ini hidung misalkan. Nah, senang sekali misalkan ini ada tangannya. Nah, ini adalah kakinya lah. Saya katakan seperti itu. Ini anak bisa menggambar atau mengekspresikan. Saya jawab. Nah, sudah selesai Bapak Ibu materi satu link satu pelajaran pada saat hari itu. Sudah selesai. Nah, saya lupa membuat slide terima kasih. Ya, tapi nanti Bapak Ibu silahkan mengeksplor sendiri. Nah, itu saja Bapak Ibu. Nanti hasilnya akan masuk ke sini. Coba kita reload. Bapak Ibu tinggal mereview saja. Nah, ini dia hasilnya. Nah, pertanyaan yang tadi saya ajukan. Apa yang kamu tahu tentang pekerjaan? Nah, memproses satu kata anak ini. Kemudian ini anak bisa menjawab, wah ternyata anak saya hari ini belajarnya cukup memahami. Nah, kita bisa mengukur melalui jenis pelajaran atau presentasi interaktif. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya bagi. Semoga video ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Semoga juga bisa membantu dalam proses pembelajaran baik PTM ataupun daring. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.